Halo guys, kembali lagi bersama kita di Ngobrol Asik di Sore Hari bersama gue Togi dan gue sekarang ditemani sama dua rekan gue yaitu Cindy dan Gala di channel terbaik tahun ini, apalagi kalau bukan di Manajemen 56. Nah, kali ini tuh kita mau ngapain sih, Lan? Nah, kali ini kita mau bahas salah satu topik dari matkul tercinta, yaitu manajemen kinerja, Gi. Wow, topiknya apa tuh, Lan? Topiknya itu Key Performance Indicator alias KPI. Lu udah pada tahu belum nih KPI itu apa sih? Apaan tuh? Lu tahu, Gi? Ya tahu dong, KPI itu performance metric yang secara nyata dan jelas terkait dengan sasaran strategis organisasi yang mampu mendorong organisasi menerjemahkan strateginya ke dalam terminologis yang dapat dikuantifikasikan. Nah, cakep tuh Bapak Komti. Makanya sih belajar yang bener ya. Iya, siap Bang Jago. Terus, KPI itu ada kriterianya gitu nggak sih? Terus, jenis-jenis KPI apa aja? Tentu saja ada, Sobat. Nih, gue jawab ya pertanyaan yang pertama dulu. Jadi, kriterianya itu namanya SMART C. Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time-bound, and Challenging sih. Nah, buat yang kedua, sepertinya bisa dijawab oleh Sobat Galan nih. Waktu dan tempat dipersilakan pada Sobat Galan. Si Togi. Jadi gini sih, KPI itu jenisnya dibagi 3. Ada eksak, proksi, dan aktivitas. Buat eksak sendiri itu indikatornya sudah ideal, jadi seluruh aspeknya tuh sudah tercakup. Dan untuk proksi itu indikatornya mendekati ideal aja, jadi hanya sebagian aja gitu aspek yang tercakupnya. Nah, yang terakhir itu ada aktivitas. Aktivitas itu mengukur kesibukan aktivitas yang akan berujung pada hasil, gitu. Asik, teman-teman gue udah siap banget nih kayak buat UAS besok ya. Terus, sebenarnya gue tuh masih bingung gitu kayak tutorial pembuatan KPI, terutama di organisasi gitu, guys. Eits, tenang aja Sobat, jangan panik. Nah, hari ini gue bakalan ngundang salah satu orang penting nih. Wow, siapa tuh orang pentingnya, Gi? Ada deh, pokoknya orangnya tuh sangat amat penting dan gak mungkin lulus semua pada nggak tahu deh. Yuk, langsung aja kita sambut Bang Gangsar. Oke, langsung aja kita sambut Bang Gangsar. Halo Bang Gangsar. Halo Bang Gangsar. Halo Togi, Cindy Galan. Halo Bang, boleh dong Bang perkenalkan dirinya dulu, terus sama kabarnya gimana nih hari ini? Oke. Halo teman-teman semua. Kenalin, gue Gangsar Panji Pijak Laksono ya, biasa dipanggil Gangsar. Kabar alhamdulillah hari ini baik, luar biasa. Ini thank you banget buat teman-teman udah ngasih kesempatan buat sharing-sharing tentang KPI. Oke Bang, sama sebutin juga dong Bang sekarang jabatannya sebagai apa dan di mana nih, biar teman-teman semua pada tahu gitu. Oke. Untuk saat ini ya, di tahun ini alhamdulillah mendapatkan amanah dari teman-teman semua sebagai Presiden Direktur Center of Management periode 2020 dan 2021. Oke, keren banget nih Bang. Nah, jadi gini nih Bang, kita kan akan ngebahas tentang KPI atau yang bisa disebut IQ juga. Nah, tapi si Cindy nih masih bingung nih Bang. Boleh dong Bang jelasin singkat tentang KPI itu kayak gimana dan implementasi di organisasi terutama di Komet itu kayak gimana sih Bang? Oke, jadi KPI, ya penyebutannya KPI, Key Performance Indicator. Nah itu kan atau indikator kinerja utama ya, kalau di bahasa Indonesia kan IQ. Nah itu sebenarnya apa ya? Sebagai indikator buat mengukur kinerja, menilai kinerja. Jadi organisasi atau perusahaan itu dikatakan baik dasarnya tuh dari IQ tersebut gitu, atau KPI tersebut. Gitu. Terus dalam penyusunan sendiri itu biasanya mungkin teman-teman kan kalau di Mankin tuh ada Smart C ya, Smart C yang spesifik, measurable dan seterusnya. Nah, itu juga dalam menyusun KPI itu harus memperhatikan Smart C tersebut. Gitu Togi. Oke Bang, terus mungkin boleh dong Bang ditunjukin aja gimana sih di Komet tuh cara menyusun Smart C-nya tuh kayak gimana dan
Dan siapa sih yang nyusun Smartsy itu Bang? Apakah Abang selaku presiden direktur, atau dari pembina Komet, atau dari BPH yang lain ikut nyusun? Oke, nah kalau untuk KPI yang diimplementasiin di Komet sendiri bisa dibilang masih tergolong sederhana ya gitu. Tapi setidaknya dari situ tuh udah mulai kebayang lah kalau penyusun KPI sebenarnya itu gimana gitu mungkin kalau di perusahaan. Nah, dalam penyusunannya sendiri kalau di Komet itu pihak-pihak yang terlibat tuh gak cuman dari Komet aja tapi juga ngelibatin stakeholder kayak Komsis dan para dosen. Nah, kalau untuk di Komet sendiri itu kita yang terlibat tuh pimpinan, jadi BPH dan pimpinan. Gitu. Untuk staff masih belum dilibatkan gitu karena memang pada waktu penyusunan KPI itu masih organisasi kan masih awal kebentuk tuh. Jadi penyusunan KPI itu ada di awal-awal banget. Jadi ada di awal kepengurusan bahkan sebelum kepengurusan itu berjalan gitu. Jadi ibaratnya masih belum dapat staff nih kita udah mulai nyusun KPI-nya gitu. Untuk menentukan arah organisasi ke depannya apa aja yang pengen dicapai gitu. Dan strategi-strateginya gimana gitu Gi. Nah terus mungkin ini langsung gue share screen aja kali ya buat biar lebih kebayang mungkin ya, biar lebih enak. Boleh bang. Udah bisa kan bang ya? Bisa. Oke. Ini sebagai gambaran aja ya contohnya. Ini muncul nggak? Masih loading bang. Oh iya. Nah udah. Kalau udah. Muncul bang. Oke. Nah jadi ini sebenarnya masih pakai format yang lama ya. Kalau untuk format yang baru itu udah kurang lebih sama, cuman sedikit berbeda aja gitu. Nah, kalau yang kalau untuk ini apa namanya? Kan di Komet tuh ada beberapa direktorat. Nah, yang pertama misalkan direktorat pertama tuh kita fokus di direktorat PR. Nah, kita tentuin tuh IQ-nya atau KPI-nya. Nah, sasaran kinerjanya itu apa? Nah, di sini tuh ditulis misalkan sasaran kinerjanya itu menjaga hubungan baik dengan stakeholder, departemen manajemen dan pihak eksternal. Kemudian di sini prokernya itu apa aja. Nah, kemudian di sini nih IQ-nya nih. Nah, penulisan IQ nih harus tadi itu Smartsy. Jadi harus spesifik kayak gitu. Jumlah perusahaan yang misalkan nih contoh ya, jumlah perusahaan yang bekerja sama dengan Komet per tahun. Jadi kan udah jelas nih dalam 1 tahun ada berapa perusahaan yang bekerja sama. Nah terus, dari situ nanti dikasih nih range penilaian. Jadi penilaiannya itu berapa? Nah misal dari kurang dari 10 sampai 15 sampai 25 dan lebih dari 25. Nah itu ada penilaian sendiri. Misalkan kurang dari 10 itu kurang, cukup, terus baik dan baik sekali. Nah dari sini. Nah terus penentuan range penilaian ini sebenarnya dari mana sih? Nah itu kan, ini itu juga nggak boleh ngasal teman-teman, gitu nggak boleh angka goib istilahnya gitu. Nah itu dasarnya itu adalah tahun sebelumnya dan juga lihat kondisi sekarang atau SDM yang sekarang tuh gimana gitu. Nah contoh. Nah capaian tahun 2018 dan 19 itu ada 18. Nah, berarti kan kita kan konsepnya perusahaan ya kalau untuk di Komet ini. Jadi kan tiap tahunnya kalau bisa harus berprogres gitu. Minimal sama atau lebih baik. Nah, jadi karena tahun lalu itu 18, terus ngelihat SDM sekarang dan kondisi sekarang. Nah, jadi targetnya untuk yang 2019, 2020 tuh dinaikin jadi 20 gitu. Nah, ini penentuan angka 20 ini juga bukan hanya opini dari satu sudut pandang aja, bukan hanya opini dari teman-teman Komet aja gitu, tapi juga diskusi bersama Komsis dan juga para dosen. Kayak gitu. Kenapa? Karena mau bagaimanapun kan di Center of Management ini itu kan ada di bawah Departemen Manajemen dan juga masih gimana kita juga bakal dibantu oleh departemen gitu. Jadi KPI yang ada di sini yang kita susun di organisasi Center of Management ini harus selaras gitu dengan tujuan-tujuan dari departemen gitu. Nah, ini kan contoh yang pertama nih. Terus
lanjut dulu deh kita kenalan ke ininya, ke kolom-kolomnya. Terus target. Nah, terus setelah udah dilaksanakan, nah pencapaiannya itu berapa gitu? Apakah sesuai dengan target atau belum gitu? Nah, misalkan udah mencapai target, berarti kan bakal mendapat warna hijau nih, kayak contohnya kalau yang ini kan mendapat nih, karena capaian 17 dan di range penilaian itu 17 itu termasuk baik, jadi dapat dinilai baik, seperti itu teman-teman. Tuh. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Togi, Galang, atau Cindy? Boleh sih Bang, mau nanya Bang. Terkait ini ya, waktu penyusunan gitu. IKU ini tuh di Komet tuh disusunnya pas kapan gitu Bang? Oke, jalan. Nah, sebenarnya tadi sempat disinggung ya di awal tadi, kalau untuk penyusunan IKU ataupun KPI ini tuh disusun di awal kepengurusan. Jadi ketika khususnya di tahun ini ya, di periode ini, ketika pimpinan sudah ada, nah di situ kita langsung mendiskusikan KPI atau ya KPI yang bakal kita tetapkan gitu untuk kita capai dalam periode tahun ini gitu. Jadi emang di awal kepengurusan. Kalau tahun ini tuh berarti sekitar bulan Desember Januari tuh mulai penyusunan, dan emang butuh waktu sekitar 1 bulanan lebih, 1 bulan sampai 2 bulan Dalan dan Togi dan Cindy. Kenapa? Karena sebelum kita bawa ke komsis dan ke dosen, nah itu kita susun dulu nih oleh teman-teman pimpinan Komet. Nah, kita susun, terus dirasa udah pas, baru kita ajukan ke komsis, dan ke komsis nanti di komsis mungkin didiskusikan dengan para dosen. Terus dari situ mungkin nanti ada menerima masukan-masukan, terus ada hal yang perlu direvisi. Nah, setelah itu baru kita ada yang namanya sidang KPI. Jadi sidang KPI itu penetapan KPI yang fix, yang sudah disetujui oleh para pengurus sentra manajemen, terus juga komisi kemahasiswaan gitu, dan mungkin dosen yang terlibat dalam sidang tersebut. Jadi di situ tuh ibaratnya bisa dibilang kayak tempatnya negosiasi lah gitu. Misal kalau di itu misal, nah ini capaian tahun lalu 10, terus target dalam penentuan target ini misalkan dari pihak komsis ataupun dosen tuh minta 25 gitu. Nah, tapi mungkin oleh pengurus Komet dirasa berat gitu, atau karena mungkin menghadapi tantangan yang berbeda gitu, entah pandemi Covid, entah apa, sehingga dari kita itu bisa negosiasi, Ibu bagaimana misal jika 15 gitu, 15 terlalu sedikit misalkan gitu, naikin aja misalkan 20 gitu, 21 aja gimana gitu. Terus misalkan udah sepakat, nah akhirnya diketok palu 21. Nah itu ketika sidang dengan komsis dan dosen itu kita bahas per IKU-nya gitu. Jadi memang IKU-IKU ini harus jelas dan juga selaras gitu dengan departemen gitu. Oke Bang, Contohnya iya boleh. Izin bertanya nih Bang. Jadi pas penyusunan sama pimpinan-pimpinan yang lain tuh Abang langsung buat kayak gini, udah langsung tercipta kayak gini langsung dibawa ke departemen, atau buat beberapa pilihan gitu Bang? Kayak misalnya dari PR sendiri kan tadi ada IKU-nya tuh sekitar ada yang 5 ya, itu ada sponsorship, media partner, terus yang lain-lain. Itu apakah dari awal memang segitu, atau awal tuh buatnya memang banyak gitu Bang? Jadi nanti banyak-banyak itu nanti dibawa ke sidang KPI, nanti dari departemen sendiri yang ini yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus gitu Bang. Oke, ini pertanyaan bagus banget ya dari Toki. Jadi kita nggak perlu ngasih pilihan. Jadi ibaratkan KPI itu apa yang pengen kita capai kan, ya kan, yang pengen kita capai. Nah, kita tulis aja yang pengen kita capai gitu, atau enggak yang bisa bikin kita nge-trigger kita buat jadi lebih baik gitu. Contohnya itu, jadi misal ada KPI yang sudah nggak relevan, sebenarnya bisa aja diganti gitu, atau enggak di merger gitu.
contohnya kalau yang tahun ini sebenarnya kan sedikit ada perubahan ya. Yang tahun ini tuh terkait kayak peserta, kalau yang ini kan dicontohkan ini masih gabung ya untuk peserta, misalkan jumlah pendaftar 9 bidang eksekutif, dari kompetisi itu kan masih terpisah. Nah, kalau yang tahun ini tuh untuk yang seminar-seminar yang lain itu dijadiin satu, jadi kayak diakumulasikan selama setahun tuh ada berapa partisipan yang mengikuti kegiatan Komet, atau misal terkait pemasukan. Kalau dulu tuh masih dibagi 3, pemasukan dari sponsorship berapa, dari kas itu berapa, kemudian dari PUB ya, dari penjualan yang diusahakan oleh PUB itu berapa. Nah, kalau tahun ini tuh kita diakumulasikan gitu. Jadi total pendapatan Komet itu ada berapa per tahunnya. Jadi kayak gitu. Jadi dalam penentuan itu kita tulis apa yang pengen kita capai aja. Nah, tentunya nanti ketika didiskusikan dengan komsis dan juga dosen, nah itu bisa aja diubah gitu. Contoh misal itu terkait kayak prestasi mahasiswa gitu. Nah itu kan ini kan ini ada nasional dan internasional. Nah kalau sekarang tuh ada juga yang outbound dan inbound. Jadi hampir sama sih sebenarnya. Terus juga kayak ada yang dijadiin satu. Terus juga yang sekarang tuh ada program MBKM. Jadi itu juga termasuk. Jadi berapa persentase prestasi mahasiswa ya yang juga tergabung dalam kegiatan MBKM. Karena itu kan juga selaras dengan IKU departemen. Jadi kalau yang tahun ini tuh emang ada beberapa perubahan terkait IKU-nya karena emang harus diselaraskan dengan IKU departemen. Itu. Terus juga ada yang magang gitu. Mungkin ditambahin, kalau yang ini kan masih belum ada yang magang tuh, pendataan tentang magang. Nah, sekarang ada kayak gitu. Oke Bang, aku mau nanya, kalau misalkan pas nyusun KPI itu suka ada kendala atau tantangan sendiri gitu gak? Kalau ada, apa tuh kendala atau tantangannya? Benar, pasti ada kendala ya, karena menentukan IKU-nya ini kan harus kita harus benar-benar jeli gitu ngelihat ke depan, karena kan kita belum tahu nih ke depan tantangan kita seperti apa. Nah, tapi kita di awal harus menentukan target nih. Nah, gimana caranya kita menetapkan target yang realistis gitu kayak. Tapi nggak pesimis juga. Mungkin biasanya kan kita cari aman dengan pasang target seminimal-minimal mungkin. Nah, tapi kan sebenarnya itu kan nggak boleh, karena itu bakal mempengaruhi performa kita gitu. Mungkin nanti bisa jadi kita berorganisasinya nanti jadi malas-malesan karena targetnya mungkin sedikit. Tapi target ketinggian juga nggak bagus kan, karena kalau nggak realistis juga susah gitu. Jadi memang gimana kita dapat nentuin target yang pas gitu, nggak pesimis tapi juga realistis gitu buat dicapai. Nah, hambatannya itu tadi sih, kita belum tahu tantangan kedepannya gimana, dan juga gimana caranya ketika target-target sudah ditetapkan itu bukan menjadi suatu beban gitu, tapi menjadi suatu pemantik api semangat gitu, supaya kita jadi lebih semangat dalam berorganisasi, lebih kerja keras gitu dalam mencapai targetnya. Kayak gitu sih Cindy kalau untuk hambatannya. Dan paling sama hambatan tantangan sih paling bernegosiasi lah gitu dengan stakeholder, para dosen dan komsis. Karena kan biasanya para dosen tuh targetnya cukup tinggi gitu lah, tapi di situ kemampuan negosiasi kita juga harus itu sih, gimana caranya tinggi tapi realistis di kitanya. Tapi departemen punya alasan sih, misalnya dosen tuh punya alasan kenapa targetnya segitu. Oke Bang, izin bertanya lagi nih Bang. Kan
Abang udah kira-kira udah hampir setengah tahun menjabat sebagai presiden direktur nih Bang, atau ibaratnya kita udah setengah tahun kerja di Center of Management. Dari IKU tersebut udah ada belum sih Bang yang udah tercapai, atau misalnya yang belum tercapai, yang maksudnya yang belum juga tercapai gitu, walaupun sudah dikerjakan kan tadi kan dari IKU-nya tersebut itu kan disusun per direktorat dan per program kerja, kan udah setengah tahun ini kan udah banyak proker yang udah terjalani gitu ya Bang ya, kayak misalnya manajemen Euphoria kan kemarin sponsor gitu kan, itu kan udah ada beberapa, itu kira-kira ada nggak Bang atau gimana? Oke. Nah, untuk yang tahun ini benar, jadi udah ada diupdate, KPI-nya itu sudah diupdate dan sudah terisi lah. Kalau dulu kan mungkin di awal masih kosong ya, yang capaian tahun ini. Nah tapi sekarang ini sudah mulai diisi karena kan juga buat persiapan sidang tengah tahun nanti. Jadi di setengah kepengurusan tuh bakal ada sidang tengah tahun dengan para komsis gitu, komsis dan juga dosen untuk memaparkan progres dari KPI ini gitu. Nah untuk yang Komet tahun ini itu sudah diupdate dan banyak yang sudah tercapai KPI ya, bahkan sangat kalau dinilai itu sangat baik gitu. Ada yang baik, ada yang sangat baik gitu. Tapi juga ada yang masih belum gitu. Maksudnya masih kurang karena memang itu kan 1 tahun ya. Maksudnya target untuk 1 tahun, tapi kan ini masih setengah tahun. Jadi memang masih ada waktu. Di sisa waktu ini harus dikejar lagi untuk memenuhi target tersebut gitu Turgi. Oke deh Bang, makasih banget. Gimana nih kawan-kawan, udah pada jelas semua belum tentang KPI-nya yang udah dijelasin sama Bang Gangsar nih? Gimana Cindy? Sekarang udah ngerti banget tentang KPI. Makasih Bang Gangsar. Yo, sama-sama teman. Mantep gak penjelasan dari Bang Gangsar nih? Mantep banget emang kakak Presdir ini. Makasih Bang, keren. Oke Bang, mungkin cukup Bang karena durasi yang sayang sekali nih teman-teman semua, karena durasi yang sangat amat terbatas ya. Jadi untuk sesi kita pada ngobrol atau bincang asik di sore hari bersama Bang Gangsar selaku Presiden Direktur Center of Management, sayang sekali harus kita akhiri dulu nih. Mungkin terima kasih banyak kepada Bang Gangsar yang udah menyempatkan waktunya untuk dapat menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri dulu kawan-kawan semuanya. Dadah.